tanah tumpah darahku, tanah tumpah darahku. Ini ikrar, ini janji, mungkin namanya janji setia kepada tumpah darahku, kepada tanah tempat kelahiranku, kepada tanah, artinya di sini negeri, di mana aku mulai pertama kali menghirup udara luar yang penuh tantangan, udara yang keras dibanding suasana nyaman di dalam perut ibu. Di tanah tumpah darahku ada banyak tantangan. Tantangan mungkin juga bagi orang, setiap orang yang mengatakan aku, bagi tantanganku. Tapi dalam kolektivitas pasti yang namanya ku itu menjadi kita, tanah tumpah darah kita, Indonesia. Dan tantangan itu makin hari makin keras. Apakah Bung tidak menyadari Pancasila itu tantangan? Dia filsafat. Jawabannya antropologi. Pertanyaannya, dapatkah kita hidup seindah Pancasila? Dapatkah kita mewujudkan tatanan hidup yang dijanjikan dalam Pancasila? Hidup yang idealistik, karena itu disebut kehidupan ideologis. Kehidupan ideologis itu ya gambaran tentang apa yang kita cita-citakan. Ideologi adalah masa depan yang kita bangga-banggakan sebagai cita-cita kita. Kita ini Pancasila, kita ini ketuhanan, kita ini punya kemanusiaan, dan tidak sekedar kemanusiaan, tapi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kata adil akan ada dua dalam Pancasila, ketika kita juga bertemu dengan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu terjadi sesudah manusia adil beradab kita tempuh. Sesudah kita bisa menjadi manusia yang adil dan beradab. Melalui masa kanak-kanak, melalui masa dewasa, melalui masa pendidikan, melalui masa perenungan-perenungan ideologis, perenungan-perenungan filsafat, dan kita menginjak pada antropologi, ilmu yang bisa menjawab ideologi itu. Antropologi itu memberi kita kesadaran. Dunia ini harus dirubah. Antropologi mengajari kita mengubah dunia yang penuh ketidakadilan, mengubah dunia yang penuh tantangan, mengubah dunia yang makin lama makin menjauhkan kita dari cita-cita kita. Pancasila sebagai filsafat itu janji yang muluk, janji yang tinggi-tinggi, tapi itu juga diperlukan. Sebuah bangsa memerlukan Pancasila, sebuah bangsa memerlukan filsafat. Nah, kita punya filsafat itu Pancasila. Tapi apa gunanya filsafat? Oh, filsafat sebagai janji kita akan hidup begini, begini, begini. Nah, yang begini, 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 dari sila pertama sampai sila terakhir, yang kelima. Semuanya itu guidance bagi kehidupan kita. Semua itu memberi kita tantangan, semua itu memberi kita suatu inspirasi. Kira-kira mampukah bangsa Indonesia mewujudkan dalam kehidupan dunia nyata
apa yang dijanjikan dalam Pancasila. Ada jarak langit dan bumi. Jarak langit, mari kita biarkan dia ada di langit. Boleh Pancasila sebagai rumusan ideologi itu mengambang di langit bumi kita, bukan di langit kedua, di langit pertama, langit bumi, yang agak bisa kita lihat bahwa kita punya sesuatu di langit sana, dan bahwa yang di langit sana itu merupakan mandat tugas kita di bumi, bukan merumuskan kehidupan menjadi filsafat, tapi kebalikannya, kita menangkap filsafat dan merumuskannya dalam tindakan hidup di bumi. Di bumi, ketika rumusan filsafat kita taruh di atas bumi, seluruhnya berada di bumi, kedudukannya, visi misinya, tugas utamanya, mengubah bumi menjadi tempat yang begitu nyaman, yang begitu enak, yang begitu aman, yang begitu damai, untuk ditempati bersama-sama oleh seluruh bangsa Indonesia. Ini wujudnya. Ini wujudnya. Antro itu jawaban. Antropologi itu ilmu. Ilmu, metode, cara pandang, cara merumuskan kehidupan, dan sekaligus cara mengubah. Mari kita mengubah dunia. Dunia kita ini bukan menjadi rumusan janji-janji muluk, tapi menjadi realitas. Bung, saya merasalah bahwa sepanjang perjalanan hidup kita semenjak tahun 1945, tahun ketika Pancasila kita proklamasikan ke seluruh dunia, minimal ke seluruh bangsa kita, melalui Piagam Jakarta, melalui perumusan-perumusan, membutuhkan ketegangan untuk mendapat satu konsensus. Dan akhirnya menjadi konsensus, dan sekaligus ketika kita berjanji, di saat itu pemerintah ditagih, mana janjimu tentang kehidupan beragama yang tentram, yang aman dan damai, yang menciptakan kesalehan, yang menciptakan ketundukan, yang menciptakan kehampaan manusia. Karena manusia bukan apa-apa di hadapan Allah, dan ketundukan yang tidak ada apa-apanya itu, di sanalah apa-apanya itu ada. Ketika kita menyadari bahwa kita bukan apa-apa, di sana apa-apa itu nampak, tapi itu merupakan urusan agama, urusan janji kita dengan Tuhan. Kelak akan ada buahnya. Namun janji keagamaan itu pun sebenarnya tidak dibawa semata-mata nanti ke hari akhir. Janji keagamaan itu juga diwujudkan sekarang. Ketika orang beragama, bertuhan, ada teladan Rasul, kerendahan hati, menghormati segala makhluk di muka bumi, menghormati sesama manusia, maka di sana kita mempunyai potensi melaksanakan sila kedua yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya kemanusiaan yang adil dan beradab kita ubah dari filsafat menjadi tindakan hidup sehari-hari. Kita menjanjikan kebangsaan, susah payah Bung Karno menyatukan etnis-etnis di seluruh Nusantara yang berbeda-beda. Kita satukan menjadi rumusan nasionalisme, rumusan kebangsaan. Itu mengubah kata menjadi tindakan. Bung Karno selesai, Bung Karno alhamdulillah berhasil mewujudkan persatuan itu sebagaimana yang kita saksikan pada hari ini. Kita telah menyaksikan persatuan. Begitu juga
timbulnya janji keempat yang namanya kerakyatan. Hidup kita ini kerakyatan. Kerakyatan yang kita wujudkan, yang kita janjikan sebagai ideologi. Itu bunyinya di dunia barat itu Lex Populi, Lex Dei. Suara populi, kuasa suara rakyat, itu suara Tuhan. Kita sudah mewujudkan itu. Barangkali ada di sana sini yang masih sangat kurang, masih sangat kurang, masih sangat kurang. Jangan bicara sempurna, masih kurang, sempurna masih jauh. Yang masih kurang itu adalah wujud. Yang masih terasa kurang itu adalah cara kita, tindakan kita mengubah kata menjadi tindakan. Mengubah ideologi kerakyatan, suara rakyat, suara Tuhan, itu menjadi tindakan dalam dunia politik, itu menjadi tindakan-tindakan yang membuat kita rukun dengan sesama tetangga, kita rukun dengan sesama warga negara, kita rukun bahkan dengan orang-orang lain yang jauh tempatnya. Ini wujud. Sosialisasi Pancasila bukan pekerjaan orang yang kurang pekerjaan. Bukan tindakan orang yang tidak punya kerjaan, orang yang memang mimpi. Sosialisasi Pancasila bukan bagian dari mimpi. Sosialisasi Pancasila mengubah mimpi menjadi tindakan. Mengubah filsafat menjadi antropologi, mengubah gagasan-gagasan indah. Mampukah kita menjalani kehidupan seindah Pancasila? Jawabannya mampu. Mampu, tapi Pancasila bisa dideklarasikan dalam suatu masa pendek. Barangkali dibacakan tidak lebih dari 5 menit, sudah kelar. Tapi yang dideklarasikan dalam 5 menit kelar, dipahami, disadari, itu masih memerlukan waktu panjang untuk mengubah apa yang namanya kesadaran yang ada dalam jiwa setiap warga negara menjadi tindakan, tindakan. Kalau tindakan-tindakan itu akan kita sebut sebagai sesuatu perjalanan evolusionistis. Saya kira itu boleh sekali. Itu boleh karena itu memang tepat. Itu boleh disebut begitu karena realitas penerjemahan kita atas Pancasila menjadi sesuatu yang membumi, membutuhkan waktu yang sangat panjang, membutuhkan waktu yang harus kita terima dengan kesabaran. Bung, saya tahu, saya orang Indonesia. Kita sama-sama orang Indonesia, kita menyadari usaha menerjemahkan sila demi sila hingga sila terakhir. Itu bagi suatu kalangan tertentu sudah menerimanya sebagai bentuk pelayanan sebaik-baiknya, tapi bagi yang lain itu bisa frustrasi. Ada orang-orang yang frustrasi, golongan realis yang tidak terlalu percaya kepada ideologi, kepada filsafat. Realis, apalagi realitas kehidupan mereka sulit, getir, tertindas, melarat, belum pernah merasakan suatu cahaya yang menjanjikan kecukupan. Frustrasilah mereka, tapi ya frustrasi bukan pekerjaan orang yang beragama. Orang beragama itu frustrasi kemudian menempatkan diri dalam kehidupan yang penuh kesabaran, penuh tawakal, dan dalam tawakal dan sabar itu melakukan tindakan. Apa yang harus dilakukan? Mengubah hidupnya, ubah hidupmu, ubah duniamu, supaya keindahan bisa terasa. Dan setiap orang melakukan perubahan-perubahan atas nasibnya. Semua orang menerima nasib, tetapi ada kalanya kita harus mengubah nasib. Semua orang menerima apa yang ada, tapi kemudian
Jangan sekedar menerima apa yang ada. Ubahlah apa yang ada itu supaya menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kita beragama secara nyaman, aman dan tak ada ancaman. Kita menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita menjaga persatuan seutuh-utuhnya menjadi persatuan bangsa yang didambakan oleh Bapak Pemersatu Republik Indonesia Bung Karno untuk bisa mewujudkan Pancasila ini bukan sekadar pengayom, bukan sekadar pelindung, bukan sekadar tempat kembali, bukan sekadar tempat untuk memandang bahwa kita punya Pancasila. Tidak. Tapi Pancasila yang kita pandang sebagai filsafat itu tidak cukup. Filsafat tidak enak dimakan. Lalu supaya Pancasila itu bisa berubah, ubahlah menjadi sesuatu yang enak dimakan, adil bagi semuanya, ya betul-betul adil bagi semuanya. Kita bekerja keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, supaya begini Bung, kita meminta kepada pemerintah, kita menagih. Jangan ada orang yang jumawa merasa mampu menjadi pemimpin republik, tapi tidak punya modal apa-apa. Jangan ada orang yang jumawa, yang berani berjanji tetapi tidak bisa mewujudkan janji-janji itu. Bagi sahabat-sahabat yang sudah mendekati titik frustrasi, pada sahabat-sahabat yang sudah sampai pada titik kemarahan, apa gunanya kita hidup dalam republik kalau presidennya tidak bisa memenuhi janji-janji dalam Pancasila? Apa gunanya kita berpancasila kalau Pancasila hanyalah kata-kata? Pancasila bukan kata-kata. Pancasila bukan sekedar ajaran. Tapi Pancasila itu filsafat yang kita gali dari bumi, yang kita wujudkan dalam tatanan kehidupan. Pancasila kita kerek ke langit. Nampak keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nampak persatuan, nampak kerakyatan, nampak kemanusiaan yang adil dan beradab. Bung, kalau negara bisa mewujudkan tiap manusia menjadi manusia yang adil dan beradab, artinya tidak ada yang korup. Dan ini pekerjaan presiden, menggalakkan anti korupsi. Ini pekerjaan presiden dan tokoh-tokoh hebat di republik ini. Berdiri di depan penjara. Niatnya, jangan ada lagi orang yang dikirim ke dalamnya. Berdiri di depan penjara. Jangan ada orang lain yang masuk sini. Karena yang ada di belakang saya ini, para durjana itu sudah menjadi orang baik, sudah keluar lewat pintu belakang. Dan kita berdiri untuk menjaga kemanusiaan yang adil dan beradab. Penjara ini tidaklah kosong. Penjara ini tidaklah kosong. Tidak ada bandit, tidak ada preman, tidak ada pencuri, tidak ada penggarong, tidak ada perampok uang rakyat. Ya kalau nakal dikit-dikit bolehlah, tapi jangan sampai di penjara. Karena penjara itu ukuran moral kita. Moral kita nampak di penjara itu. Pun di jalan-jalan itu orang yang berjualan, orang yang begitu merdeka mencari penghidupan. Itu adalah kemerdekaan, hasil kerja manusia per manusia, hasil kerja rakyat demi rakyat. Tapi syukur pula bahwa itu dengan sendirinya kita syukuri itu hasil pemerintah yang mengabdi kepada bangsa dan negara, yang menjaga hiduplah Indonesia Raya. Jangan nyanyi hiduplah Indonesia Raya kalau belum bisa membuat penganggur menjadi orang yang bisa bekerja. Jangan terlampau bangga pada Indonesia Raya kalau penjara masih penuh. Letakkan 1-2 orang menjaga di depan penjara supaya penjara kosong. Nah, itu keadilan, itu kemanusiaan, itu ketuhanan, itu persatuan. Salam, Bung, salam untuk kita semuanya. Salam Indonesia, salam NKRI.